yaitu untuk program Ikhwan. Jumlahnya ada sekitar 20, kita kuota 20. Alhamdulillah sudah beres akhir Februari 2015. Kemudian angkatan yang kedua yang ada di Sirokato, alhamdulillah juga sudah beres kemarin. Angkatannya wafat tanggal 14 kemarin, alhamdulillah semuanya sudah wafat. Kemudian yang ketiga ada di Sirokato kerjasama dengan DPR, jumlahnya ada sekitar 14 dengan musyifa 8. Dan yang terakhir yaitu di Batu Nunggal, jumlahnya ada 12 dengan musyifa 3, 2 dari Sirokato dan satunya dari luar yang akan menjadi peserta. Namun beliau sebenarnya sudah hafidhah, beliau diberdayakan menjadi musyifa. Itu untuk program untuk jadi program utamanya adalah menghafal terus menghafal dengan targetan beberapa bulan, dan setelah itu pekerjaan karena pekerjaan adalah program seumur hidup Islam. Sebenarnya untuk ini memiliki metode, dan kita mengetahui bahwa banyak metode yang ada sekarang ini, apalagi bahwa di kisaran 2013 sampai sekarang ini, alhamdulillah ya, ini menjadi kenikmatan bagi kita semua, karena di semua lembaga itu banyak program-program tahfiz dan tahfidzuan. Ada metode ini, metode Albana, kemudian metode Lahabi, dengan Ustaz Al-Albani, kemudian Hafiz dan lain-lain sebagainya. Semuanya banyak metode tahfiz dan tahfiz. Sehingga dengan adanya beberapa metode tersebut, kami juga ikut berbuat sama diri, yaitu bekerjasama dalam kebaikan, sehingga kita juga mencari konsultasi dalam Al-Quran, terutama sebelumnya yaitu tafsir Quran. Tuhan Tuhan tafsir dan tafsir di SD kita mengetahui bahwa tajwid atau tahsin istilah sekarang sudah kita ada programkan ya. Mungkin apalagi di sini ada SDP. Kita hanya sekedar berarti ilmu dengan kami ini, yaitu kami menempatkan metode Bismillah. Alhamdulillah berkat inspirasi atau dari yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemikiran dari partisipasi dari Ustaz Al-Asqar. Beliau yang telah menciptakan metode ini, yaitu metode Bismillah. Isinya metode Bismillah ini dalam bidang tahfiz Quran, dan insyaallah kedepannya untuk membantu dalam menghafal Al-Quran. Jadi bukan metode menghafal Quran, tapi metode yang membantu mengerjakan dalam menghafal Al-Quran. Tema utama atau fokus tema atau materi yang didapatkan dalam metode Bismillah ini yaitu ada 2, yaitu mapping huruf, menghuruf huruf, dan yang keduanya adalah Bismillah. Boleh disampaikan slide ini.
Jadi perkenalkan metode kami yang ada di Yayasan Proto yaitu Tahfiz Quran metode Wisma Utama. Kami akan jelaskan di sini yang pertama adalah tahfiz metode Wisma Utama. Kemudian yang keduanya nanti akan disebutkan tujuan dari tahfiz metode Wisma Utama sendiri. Kemudian yang ketiganya ada tahapan-tahapan yang akan disampaikan dalam metode tahfiz Wisma Utama ini. Yang pertama kita mengetahui asal usul dari Wisma Utama itu sendiri. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, layaknya kita ibaratkan sebelumnya dengan membaca tawaf atau lagu. Misalkan bu, re, mi, fa, so, la, itu memiliki oktav ritme gitu ya. Ritme. Ketika kita menyanyikan sebuah lagu apa saja, itu sebenarnya hanya terdiri dari not tawaf. Jadi ketika not tawaf itu digabungkan dengan satu lagu, maka itu akan menjadi sebuah lagu yang lagu. Itu inspirasi yang pertama. Yang kedua, yaitu inspirasi yang kedua dari orang yang bukan tunanetra. Jadi orang yang tunanetra, kenapa beliau dan mereka ini bisa membaca Al-Quran, yaitu dengan menggunakan jari, dengan Al-Quran Braille. Nah, inspirasi yang kedua berasal dari sana. Jadi Al-Quran Braille ini memiliki pola-pola ritme, aturan-aturan yang bagus, sehingga mereka bisa dengan membaca jari mereka bisa membaca Al-Quran yaitu dengan Quran Braille. Nah, kenapa tidak kita coba dengan improvisasi dari dua bab kajian, yaitu yang pertama adalah karena yang tahu sehingga kita bisa melanjutkan lalu, kemudian dari orang yang buta yang tidak bisa melihat, tapi mereka bisa membaca Quran tentang membaca Al-Quran. Di sini ritme itu sendiri kita sudah sama-sama memahami, yaitu pola nada. Jadi kita fokus kepada pola nada dalam membaca Al-Quran. Kita berbeda dengan dalam ketika kita membaca Al-Quran. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, akan berbeda ketika kita dilakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nada tersebut. Nah, kita akan memberi pola nada tersebut. Ternyata intinya adalah dari kalau lewat lagu bangun. Tapi kalau dalam kita dia ngantornya nada man. Nanti kita dalam mengetahui yaitu man, yaitu panjang pendek kalau dalam istilah tadi. Selanjutnya ya, selanjutnya. Nah, kemudian tujuan dari metode Wisma yang kedua yaitu tujuannya, yaitu yang pertama kita tidak menekankan terlebih dahulu istilah. Dulu pada waktu saya sendiri mengalami dan sebagainya SMP itu mengedepankan terlebih dahulu istilah-istilah ibu, orang, kemudian istilah, kemudian islam, dan sebagainya. Dan ternyata itu bagi anak-anak lebih kalau secara psikologi anak-anak lebih mengenal sesuatu yang bukan berbeda dengan orang-orang ketika kita dewasa yang lebih mengedepankan konteks berpikir sehingga istilah itu untuk
mana-mana tidak perlu dipertahankan terlebih dahulu. Nah, dari demikian makanya kita tidak mengedepankan terlebih dahulu istilah-istilah. Seperti dalam ilmu juga ada nafasi, nafasi, apa tulisan dan sebagainya. Nah, kita lebih mengedepankan medis, dan sekarang ini banyak yang ditemukan metode-metode belajar, dan ini juga menjadi inspirasi dari pasti dan metode inovasi. Seperti halnya pembentukan dengan benchmarknya mapping dan mind map, yaitu peta konsep, peta pikiran. Jadi kita juga mencoba mengaplikasikan mind map tersebut dalam mapping group, yaitu mapping group kalau dalam istilah tajwid. Ya, jadi yang pertama adalah kita tidak memperkenalkan vaksin, tidak memperkenalkan istilah-istilah dalam vaksin tajwid. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk menyederhanakan materi, yaitu dengan mapping huruf tadi, yaitu mapping huruf. Itu yang pertama, yang harus kita sampaikan kepada anak-anak, yaitu mapping huruf atau mapping huruf. Kemudian yang ketiga, yaitu yang utama menjadi ciri dari metode penguasaan, yaitu ritme atau dalam istilah tadi yaitu mat. Kita semuanya sudah mengetahui bahwa mat itu panjangnya 1 sampai 6. Nah, di sini patokannya seperti halnya kalau dalam mat juga 1 sampai 6, tidak ada 7, 8, 9 dan sebagainya. Tetapi sudah ada patokannya yaitu 1 sampai 6. Selanjutnya, dilanjutkan juga. Itu tujuan dari tahqiq metode penguasaan. Selanjutnya langsung kepada materi tahqiq metode penguasaan, yaitu ada 4 tahap, sehingga dalam proses pembelajaran kami, khususnya kerjaan reguler, kita sebagai yang mengikuti program tahqiq kita memperkenalkan pasti metode penguasaan hanya dengan 4 kali pertemuan, yang mudah-mudahan itu juga menjadi gambaran dan untuk memperdalam tajwid selanjutnya. Yaitu yang pertama adalah mapping huruf. Kalau dalam istilah pendidikan yaitu mind-map, peta pikiran. Jadi kita akan lebih mudah mengetahui mapping huruf jika itu dipetakan, sehingga kami silakan dengan mapping huruf, yaitu mengatakan huruf. Kemudian yang kedua, mapping huruf juga. Jadi mapping huruf itu dalam huruf hijaiyah ada yang menyatakan 28. Nah, itu kita bahas. Ada mapping huruf yang harus benar-benar dijaga. Kemudian yang keduanya mapping huruf yang tidak dijaga. Karena apa? Karena di dalam huruf hijaiyah itu ada huruf yang harus benar-benar dikatakan seperti layaknya orang Arab. Tapi ada juga huruf-huruf yang sebenarnya itu ada di lidah Indonesia. K, olah, na, da, sa, dan sebagainya, itu huruf-huruf yang ada di lidah Indonesia. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah ritme, yaitu mat. Kita sudah tahu adanya mat. Jadi kita menempatkan mat antara 1 sampai 3. Kemudian tahapan yang keempat, kita akan mengetahui ritme nada angka 4 sampai 6. Atau dalam artinya kita akan mengetahui mat
yang ukuran panjangnya 4 sampai 6 ketukan. Itu tahapan dalam tahsin metode pengolah. Yang pertama yaitu ritme 1 atau 1 ketukan. Kita sudah mengetahui sebagai tim pengajar yang ada di daerah rumah ini tidak perlu terlalu detail karena kita hanya bertujuan untuk berbagi ilmu dan hanya memperkenalkan tahsin metode ilmu otak. Jadi yang 1 ketukan itu seperti halnya ba, bi, bu, itu semuanya dibacakan 1 ketukan. 1 ketukan itu syarat yang pertama, yaitu 1 huruf yang berirama, yang memiliki vokal, apakah itu kasroh, fathah atau bukan. Ba, i, bu itu 1 ketukan dalam istilah tahsin metode pengolah. Syarat yang kedua adalah 1 huruf yang bervokal, baik itu kasroh, fathah atau bukan. Yang keduanya adalah huruf yang mati. Misalkan bal, itu dikatakan 1 ketukan. Bal, tidak bal, tapi dibacanya 1 ketukan. Bal. Kemudian kul, roh itu 1 ketukan juga. Tidak dibaca roh, kul, tidak seperti itu bacanya kul, roh. Nah itu 1 ketukan. Jadi ini penting bagi kita mengajarkan kepada anak-anak. Jadi di kalimat di kampung belakang itu ketika membaca 1 ketukan itu layaknya seperti membaca 2 ketukan. Ba, ibu, padahal harusnya ba, ibu cukup aja seperti itu. Karena itu 1 ketukan. Kalau dibiasakan membaca ba, ibu itu berarti 2 ketukan. Karena kita baca aja ba, ibu, kul, roh, bal. Kemudian ada yang ketiga, syaratnya adalah huruf 1 huruf bervokal, baik kasroh, fathah atau dhamma. Kemudian yang 2 huruf selanjutnya mati, huruf yang kedua mati. Kemudian huruf yang ketiganya wakoh, diwakohkan. Seperti halnya dalam surah Al-Baqarah ayat 1, aku. Ketika dibaca maka dia akan fathah. Jadi tidak dibaca huruf yang ketiganya aku, tapi fathah. Nah itu juga bisa disebutkan itu adalah 1 ketukan. Fathah itu bukan 1 ketukan, tapi fathah. Ada harusnya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan 2 ketukan. Sebenarnya kita sudah mengetahui yaitu ada 1 alif atau 2 kata. Itu kalau untuk istilah bagi asatir tidak. Namun setiap anak-anak kita tidak akan mengetahui kata apa alif kata. Tidak ada 1 ketukan seperti halnya kita membaca al-Tawaf. Itu sudah bisa disangka untuk anak-anak, yaitu 2 ketukan. Seperti halnya ba, alif sebelumnya ada fathah. Ba, kemudian di bu, ba, di. Nah kalau ini baru ketika dikatakan dibacakan kepada anak ba, ibu, ba, ibu. Itu 2 ketukan syarat yang pertama. Syarat yang kedua ada juga di beberapa Al-Quran diganti bahan dengan fathah berdiri gitu. Misalnya atau kasroh berdiri dan doa berdiri terbalik dalam istilah bisa terbalik ba, da,
di buku itu dua kedudukan. Itu satu kedudukan dan dua kedudukan yang perlu disampaikan kepada anak-anak. Jadi kalau misalnya asal kemudian alif itu ada semacam anak-anak itu harus berpikiran dulu asal itu apa, alif itu apa. Padahal kalau tidak, ya kalau mungkin kalau sudah dewasa, mungkin mereka akan berpikir bahwa asal itu artinya gerakan, satu gerakan, dua gerakan. Alif juga maksudnya adalah ketika kita misalkan alif sudah itu kalau di pikiran anak beda lagi. Karena untuk pelajaran ke anak pasti itu harus dengan seimbang mungkin. Yang penting pastinya itu disampaikan dengan baik. Kemudian ada tiga kesukaan. Salah tiga kesukaan ini kita ada tiga. Yang pertama adalah mim sama nun pasti. Nun yang pasti sama mim pasti. Apalagi di pada waktu ini melihat mahkota ini termasuk jadi itu yang pasti yang bacanya tiga. Ini contohnya inna. Nah kalau di beberapa metode yaitu misalkan di Al-Bana kemudian di Makri, itu istilahkan masuk, tahan dan bukan. Inna jadi in masuk, nah jadi tahan kemudian dilanjutkan. Inna mungkin atau tidak pernah belajar di Inggris dan sebagainya. Jadi tiga ketukan itu adalah nun yang pakai mahkota sama kemudian cara yang kedua untuk tiga ketukan adalah ingin mati dengan ini itu tersendiri. Ini dengan ini, kemudian ini dengan bawah. Ini dengan ini dengan bawah. Nah paling kita dioperasikan dalam kurikulum sampai ke kelas 3 antara kelas 1 SD sampai kelas 3 kita mempelajari ini dulu. Kemudian yang dikasihkan dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu misalkan langsung ke kita dioperasikan atau diaplikasikan dalam kurikulum di sekolah. Ada ini dengan ini, kemudian ini dengan ba, kemudian syarat yang tiga ketukan juga adalah menghadapi nun nanti atau kali menghadapi huruf yang 15, huruf yang 4 sama huruf yang 1. 15, 4, 1, dan 20. Belajar juga. Jadi nun nanti sambil menghadapi huruf yang 20 dibagi 15, 4, sama 1. Kemudian nanti silakan yang 15 itu apa, yang 4 itu apa, yang 1 itu bab. Itu yang tiga kesukaan. Kemudian tahap berikutnya yaitu memperkenalkan ritme 4 sampai 6. Kalau sudah mengetahui ritme 1 sampai 3, maka yang 4, yang 5, dan yang 6 bisa langsung diketahui. Syaratnya yang satu ketukan adalah ritme 2. Yang ritme 2 itu tadi yang kali sebelumnya patah, ya sebelumnya kotor, koma setelah kalau menghadapi huruf yang mati, maka itu dibacanya ketukannya 4. Misalkan alimun qadim. Kalau
kita misalkan ke anak, sebenarnya bagi kita ada beberapa versi, bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, bisa dibaca 6. Namun untuk yang normal dibacanya 4. Jadi kalau misalkan anak dibaca 2, 4 atau 6, mungkin akan pusing gitu. Karena kita menggunakan yang 4 itu adalah yang ritme 2 menghadapi huruf yang sama. Atau kalau kita tidak tahu sebagai yang sudah menjadi struktur, ya kita menjadi tidak tahu yaitu kopi yang dimatikan, hurufnya yang diwakafkan. Kemudian 5 ketukan yang di 5 ketukan yaitu yang ritme 2 menghadapi alif. Ritme 2 menghadapi 0, kemudian ritme 2 menghadapi 1, atau kita imajinasikan visualisasikan 1, itu 2, 1 jadi 5. Yang ritme 2 menghadapi 1, misalkan likau Kemudian yang terakhir ritme 6 adalah ritme 2 menghadapi hamzah. Hamzah dikatakan dengan divisualisasikan dengan 2 dan menghadapi paling dan pasti yaitu tidak saya apa pasti hamzah sama pasti jaat kemudian sebenarnya ini memiliki beberapa versi dan ada yang bisa dibaca 3, 5, 6, tapi kita dipatokkan menjadi 5 kalau yang kedua menghadapi alif. Kemudian dibaca 6 kalau misalkan alif kedua menghadapi hamzah atau yang huruf yang pasti atau terpaksa. Itu untuk tahap mengenalkan mad. Tahap pertama mengenalkan 1 sampai 3, kemudian tahap kedua adalah mengenalkan 4 sampai 6 ketukan. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu matching huruf, yaitu memetakan huruf. Jadi ketika asal sudah mengajarkan kepada huruf itu banyak pelajarannya. Di kita di orientasi otak kita menggunakan dengan matching huruf dan kedua ada huruf yang harus dilafalkan benar-benar seperti orang Arab sama yang terlafal seperti orang Indonesia. Kita katakan yaitu yang pertama belakang, jadi kita singkat dengan seperti yang ada di sana B S T C U A B itu saja. B S T C U A B. Apa yang B S T C U A B itu yaitu belakang. Pasti belakang hanya terus pengajar yang menjelaskan hurufnya secara seperti yang sudah kita pelajari yaitu belakang itu belakang. Sebenarnya ada istilahnya kan, ada istilah pasti bahasa tulisan dan sebagainya. Kita tidak langsung aja mengatakan belakang hurufnya itu kok. Yang kedua ada samping huruf yang di pinggir. Apa itu yang di pinggir yaitu bo. Kita jelaskan kepada anak-anak bagaimana menyampaikan huruf bo. Yang penting anak-anak mengetahui bahwa apa yang huruf yang di samping yaitu bo. Kemudian ada tengah
tulisan yaitu shin. Ini huruf-huruf yang harus dijaga. Shin. Kemudian ada depan yaitu po, kemudian ada ujung, da, ta, sama bo, kemudian ada hampir, so, kemudian terakhir ain sama a, dijenjong. Sebenarnya kalau kita sudah tahu itu ada huruf wasatol, hati, yaitu ain sama ha, ain sama ha. Akan tetapi ketika diajarkan kepada anak kepada keluarga dengan mengingat istilah-istilah tersebut, mereka akan bingung. Kita hanya mengatakan yang huruf dibenderong, kemudian mengajar menyampaikan dengan benar-benarnya mengucapkan a sama ain, jadi sudah bisa cukup gitu. Jadi ada d, e, t, d, a, d, belakang, o, kemudian samping.